dikatakan Roy Suryo CS. Sedangkan persidangan ini ada persidangan Dr. Tifa. Terdakwa kasus fitnah ijazah Jokowi, Tifauziah Tiasuma atau Dr. Tifa, menegaskan ia tak akan menempuh jalur perdamaian. Hal itu disampaikan usai Ketua Majelis Hakim, Christina Endarwati, menjelaskan dakwaan yang dibacakan memiliki ancaman pidana di bawah 5 tahun. Atas dasar itu, Majelis Hakim menyampaikan adanya peluang penyelesaian perkara melalui mekanisme perdamaian. Dari yang dibacakan tadi dakwaan, ada beberapa pasal dakwaan yang memenuhi ketentuan pasal 204 ayat 5, ancaman di bawah 5 tahun. Ya, saudara bisa melakukan atau mengupayakan perdamaian dengan korban. Kedua, kemudian apabila apakah saudara akan mengambil dakwaan sesuai dengan ketentuan pasal 205 ayat 1 atau ya 205 ayat 1 saudara akan mengajukan perlawanan. Bahwa saya tidak akan melakukan restoratif justice. Selain menolak tawaran damai, tim pengacara Dr. Tifa juga keberatan dengan surat dakwaan yang dibacakan Jaksa Penuntut Umum, di mana JPU meminta Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk mengadili dan memutus perkara pidana Roy Suryo dan kawan-kawan. Padahal sidang tersebut adalah sidang atas terdakwa Dr. Tifa seorang. Penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama terdakwa Dr. KRMT Roy Suryo Noto Diprojo DKK, sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama terdakwa Dr. KRMT Roy Suryo Noto Diprojo DKK yang dengan lisan menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum, diberi kesempatan membuktikan kebenaran hal yang dituduhkan, tetapi tidak dapat membuktikannya. Itu pasal itu kan beberapa pasal, tapi isinya itu konsiderannya sama. Padahal di dalam setiap pasal unsurnya berbeda. Dan selalu dikatakan Roy Suryo CS. Roy Suryo DKK. Sedangkan persidangan ini ada persidangan Dr. Tifa, individu. Selalu dihubungkan dengan Roy Suryo dan kawan-kawan. Itu boleh jika ada pasal keikutsertaan 55 atau 56. Ini tidak ada pasal pesertaan. Oleh sebab itu, itulah nanti yang kami akan lawan. Menolak berdamai, maka sidang kasus fitnah ijazah Jokowi akan tetap berlanjut sesuai tahapan persidangan pada Kamis mendatang. Terdakwa akan diberi kesempatan menyampaikan nota perlawanannya. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, kembali sidang perdana Dr. Tifa memunculkan pro kontra usai Majelis Hakim menawarkan upaya perdamaian sesuai dengan amanat KUHP yang baru. Lalu apa strategi kubu Tifa dan kawan-kawan untuk membuktikan ucapan mereka jika ijazah Jokowi 99,9% palsu? Kita bahas bersama dengan tim hukum Roy Suryo, Bung Ahmad Kozinuddin dan juga Sekjen Projo, Bung Freddy Damanik yang sudah hadir di studio Newsroom Kompas TV. Selamat petang semuanya. Selamat petang, Bung Freddy. Saya ke Bung Kozin dulu. Bung Kozin, kalau kita lihat kalau yang ditawarkan hakim itu adalah amanat KUHP, lalu kenapa tim dari kalian ini seakan-akan membuat ini menjadi sebuah kontroversi? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Jadi menjadi kontroversi karena sebelumnya memang tawaran itu muncul dari kubu Sulu melalui sejumlah relawan kepada para tersangka agar mereka menyerah di tingkat penyidikan. Namun karena di tingkat penyidikan mereka tidak menyerah, lalu diupayakan lagi di tingkat pelimpahan saat di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Mereka keduanya juga menolak, baik Roy maupun Tifa menolak. Dan hari ini melalui mekanisme apa yang disebut sebagai restoratif justice yang memang diadopsi dalam KUHP baru, hakim kemudian menawarkan kendati
agak kurang pas sih, karena memang kalau kita bicara kumulasi pasal itu ada yang lebih dari 5 tahun, yakni 32 dan 35. Memang dakwaan primernya adalah 310, 311 KUHP yang itu menjadi 443 dan 433, 434, 433 yang itu memang di bawah 5 tahun. Tapi terlepas dari itu, sebenarnya ini adalah bagian dari strategi jahat dari kubu Solo yang ingin menggunakan sarana KUHP yang baru setelah menggunakan Perpol tidak mampu, karena Perpol kemarin kan yang digunakan untuk restoratif justice. Kita protes itu tidak bisa karena menggunakan Perpol yang lama, karena pelaporannya masih menggunakan KUHP yang lama. Oke. Jadi ini adalah bagian dari repetisi untuk menekan para pejuang kita ini agar mereka menyerah sebelum akhirnya bisa membuktikan bahwa ijazah saudara Joko Widodo palsu. Begitu. Saya ke Bung Freddy, strategi jahat apa yang disampaikan? Menurut Anda, benar nih strategi jahat dari kubu Solo? Iya, saya yakin ini kubu Solo Pak Jokowi tidak tahu menau ini tentang atau setidaknya jangan-jangan memang kuasa hukum juga belum menjelaskan bahwa memang sekarang dengan KUHP baru ini ternyata di persidangan juga ditanyakan nih, ya terdakwanya masih mau nggak restoratif justice kan gitu. Di KUHP memang diatur ya tahapan itu mulai penyidikan, di penuntutan termasuk di persidangan. Jadi saya rasa itu majelis hakim hanya menyampaikan bahwa mekanisme itu masih bisa. Walaupun tadi udah dijelaskan di dakwaan subsidiar sebetulnya itu tidak memenuhi syarat lagi karena ancamannya lebih dari 5 tahun. Tapi yang mau saya katakan begini, Pak Jokowi sekali lagi tidak punya kepentingan Dr. Tiva ini, Roy atau siapapun itu untuk ditahan. Ya, kepentingan Pak Jokowi saat ini hanya ingin hadir di persidangan dan menunjukkan ijazah aslinya. Tentunya nanti melalui jaksa penuntut umum akan menanyakan atau memberikan kepada beliau, mempertanyakan. Sebentar Bang, kalau tidak ada kepentingan untuk mereka ditahan, kenapa melapor ke Polda? Kan untuk membuktikan bahwa omongan mereka itu adalah telah menyerang kehormatan. Itu perlu dibuktikan. Tetapi tidak penting bahwa mereka itu nanti akan divonis apapun, itu tidak penting. Oke. Ya, dia melalui proses pelaporan itu dia penting hadir di persidangan untuk menjawab ya ke apa namanya keingintahuan publik atau terkait teman-teman. dengan ijazah itu. Iya, itu yang harus dia tunjukkan kepada publik. Tentunya melalui satu-satunya yang kita anggap Pak Jokowi anggap adalah apa namanya mekanisme yang benar. Ya, tempat yang benar, yaitu di pengadilan. Anda membacanya seperti apa logika seperti itu ini? kejahatan kedua Joko Widodo, karena siapapun tahu bahwa mekanisme pidana itu ujungnya penjara kalau itu dapat dibuktikan. Padahal kalau fokusnya adalah pengadilan, saudara Joko Widodo bisa menempuh jalur pengadilan perdata yang itu sudah digugat beberapa kali tapi dirinya tidak hadir, padahal mekanisme itu juga bisa digunakan untuk menunjukkan ijazahnya yang konon asli itu agar masyarakat menjadi reda. Lagi-lagi kalau dia tidak menghendaki anak bangsa ini di penjara, tentu dia tidak perlu melaporkan, atau lagi-lagi kalau dia jujur konsisten seperti Luhut bin Sarpanjaitan, maka tidak perlu melaporkan dengan pasal yang ancaman pidananya di atas 5 tahun bahkan 12 tahun penjara. Yang lebih krusial lagi, kalau kemarin kita lihat polisi ya memainkan peran dalam penegakan hukum, melayani Jokowi sampai ada ALP itu jadi diterima, hari ini jaksa. Karena kemarin saya lihat siaran live-nya, jaksa ini sudah seperti pengacara Jokowi. Dalam 13 item kronologis dakwaan di primernya yang kemudian diadopsi di subsidiar baik ke 1, ke 2, ke 3 sampai ke 4 itu, tidak ada satupun kronologi yang menyatakan saudara Joko Widodo melaporkan tindak pidana ini ke Polda Metro Jaya, tetapi yang selalu dikedepankan adalah Muhammad Sarip Muhammad atau Kompol Sarip. Jadi kami menilai ini adalah jalan keluar Joko Widodo untuk menghindari persidangan. Nanti yang hadir hanya Kompol Sarip, kemudian dia bisa buang badan. Kenapa bisa buang badan? Karena kalau dakwaan primer tidak terbukti, jaksa akan lari ke dakwaan yang berikutnya, sehingga apa? Tidak peduli fitnah pencemaran terbukti atau tidak, Jokowi tidak perlu hadir, gugurlah pasal itu, tapi dia punya tabungan, yakni pasal 32, 35. Di sinilah letak jahatnya. Tadi Anda bilang JPU seperti kuasa hukum Jokowi, berarti mereka akan berani mendatangkan Jokowi? Justru dengan materi dakwaan itu dia menghindari Jokowi bisa hadir, karena di materi dakwaan itu tidak disebutkan bahwa Joko Widodo sebagai saksi korban mendatangi Polda Metro Jaya melaporkan kejadian ini. Nanti bisa jadi hanya kuasa hukum dan saksi Sarip, Kompol Sarip. Bung Ferdi, gimana? Padahal Jokowi berkali-kali menyatakan bahwa akan hadir di persidangan. Ya, siapapun tahu ya, apalagi yang sudah berpengalaman di dalam proses hukum, di dalam proses penyidikan, siapapun tahu ketika kita melaporkan sesuatu, kita adalah korban. Dan di dalam sidang pidana, di dalam persidangan entah pembuktian nanti pemeriksaan saksi, pasti pelapor
yang merupakan korban akan hadir di persidangan. Kalau dia tidak hadir, berarti dia merugikan dirinya sendiri sebagai pelapor, sebagai korban. Artinya dia melepaskan haknya untuk menyatakan kerugiannya di depan persidangan. Jadi yang masalah narasi atau dakwaan, narasi dakwaan yang dibangun oleh jaksa penuntut umum, ya itulah cara mereka. Itu dia strategi dia untuk menyusun dakwaan, ya proses terjadi awalnya itu bukan berarti bahwa di situ menghilangkan ya peran Pak Jokowi sebagai pelapor ataupun korban. Tetap ya itu hanya menggambarkan bahwa proses kejadian itu adalah informasinya dia dapat awalnya dari Kompol Sarif. Tapi kalau saya dibilang oleh Bung Kozin tadi ada Kompol Sarif yang nanti dipasang dan akhirnya Pak Jokowi tidak hadir, Jokowi tidak perlu hadir. Nggak bisa. Jadi Anda tetap yakin betul bahwa Joko Widodo akan hadir di persidangan? Kompol Sarif itu sama perannya seperti saya nanti di persidangan, hanya sebagai saksi. Oke. Saya juga agak terkejut, termasuk materi saya ada di dakwaan itu, ya ketika di satu acara televisi, ada di situ. Jadi pasti korban Pak Jokowi selaku korban dan pelapor pasti hadir, bukan Kompol Sarif hadir sebagai saksi, beda ini kapasitasnya beda itu. Jadi tetap ya Jokowi akan hadir Pasti di persidangan. hadir, pasti Bung Kozin, Jokowi tetap hadir di persidangan. Jadi logika Anda tadi yang menyatakan bahwa jika cukup Kompol Sarif saja yang hadir seperti apa? Jokowi bisa hadir, tetapi dengan dakwaan yang alternatif dia bisa tidak hadir dan orang bisa juga kena hukuman karena ada delik umumnya. Nah ini yang saya sebut strategi jahat dan licik. Kenapa? Sejak awal kami katakan kalau memang fitnah dihinakan sehina-hinanya, direndahkan serendah-rendahnya, fokus saja 310, 311 KUHP kalau dulu. Sekarang menjadi 433, 434. Hari ini justru muncul juga 3235. Jokowi bisa saja dia tidak datang dan memang lepas kewenangan menuntut hilang dari pasal pencemaran dan fitnah. Tetapi jaksa bisa masuk ke dakwaan alternatif sehingga yang diburu melalui pasal 32 dan 35-nya. Lalu Jadi Jokowi mengatakan begini, silahkan kalian berantem. Nah sekarang yang didomba dengan jaksa. Saya mau di rumah saja, saya mau keliling saja, saya mau ke NTT, saya mau ke Lampung, saya mau ke Jawa Barat. Itu yang berbahaya sebenarnya. Karena itu dengan narasi ini saya harapkan nanti Jokowi benar-benar hadir untuk mempertanggungjawabkan. Sehingga kalaupun dia tidak hadir memang sudah kita antisipasi. Ada kerangka untuk tidak hadir dengan kubunya Bung pasal Kozin tetap nggak yakin kalau Jokowi akan hadir di persidangan. Gimana menurut Bung Freddy? Tapi jangan dijawab dulu ya. Kami akan lanjutkan perbincangan kami. Tetaplah bersama kami di Kompas Petang. Pertanyaan gantung saya ke Bung Freddy tadi, sebenarnya dari kubunya Roy Tiva ini tetap aja belum yakin begitu. Jadi dari kubu Anda sebenarnya penting nggak sih percaya atau tidak, atau memang ingin meyakinkan bahwa sebenarnya Pak Jokowi akan hadir di persidangan? Iya, namanya keyakinan kan nggak bisa kita paksakan. Ya itu tetap hak mereka. Tapi sekali lagi ya, satu-satunya kepentingan Pak Jokowi ya di dalam perkara ini adalah hadir di persidangan dan ingin menunjukkan ijazah aslinya di depan persidangan. Nah setelah itu ya proses persidangan ya silahkan berjalan sebagaimana seharusnya. Mau nanti divonis seperti kata Bung Kozin tadi, mau yang dakwaan primer kah, yang pencemaran atau fitnahnya atau subsidiarnya, ada yang ITE 3235, itu Pak Jokowi tidak konsen di situ. Ya, kepentingan dia hanya hadir di persidangan dan ingin menunjukkan ijazah aslinya. Dan hadir di persidangan. Sebentar, saya tambahkan sedikit lagi. Nah, kami perlu meyakinkan publik. Ini konsisten disampaikan dari awal sampai akhir. Apa konsekuensinya ya kepada Pak Jokowi? Tadi secara hukum sudah saya sampaikan. Artinya dia akan dirugikan karena dia tidak mengambil kesempatan itu untuk membuktikan kerugian yang dialami dia. Yang kedua, ya hari ini Pak Jokowi itu adalah ya seorang mantan presiden, tokoh politik ya yang mempunyai kredibilitas politik. Ya, itu sangat penting bagi seorang Pak Jokowi ketika ya omongannya yang sudah berulang-ulang dan melalui para pendukungnya, melalui lawyernya disampaikan berulang-ulang kepada publik. Kemudian pada saat persidangan beliau diminta hadir, dia tidak datang, tentu itu akan merugikan beliau secara politik. Kredibilitas politiknya dia ya. Jelas dong. Bung Kozin, bagaimana tanggapan Anda? Saya pikir kalau kredibilitas tentu ketika posisi pisah dengan PDIP pun publik paham bahwa dia tidak punya kredibilitas karena
partai yang membesarkan dirinya saja bisa dia tipu, apalagi hanya persidangan, apalagi secara normatif persidangan itu ketika dia tidak hadir, memang hak terhadap pencemarannya hilang, tetapi bisa jalan di delik umumnya. Lagi pula yang khawatir bukan hanya Roy Tiva, tetapi juga klaster ke pertama yang akan dilimpahkan ya, Kurniati Royani, Rustam Effendi, juga Rizal Fadila. Karena model pendakwaannya kurang lebih juga akan sama, karena saat ditetapkan tersangka juga ada pasal yang sifatnya aduan, juga ada pasal delik umum yang agak ringan kan di klaster pertama ini tidak ada ancaman yang lebih dari 5 tahun sehingga tidak ada proses penahanan begitu. Tapi yang penting adalah bagi kami untuk memastikan dengan narasi ini agar orang yang berjanji tidak hanya sekedar berjanji, dan kami akan kasih tahu kepada masyarakat ada peluang Saudara Joko Widodo itu tidak datang. Peluang celah hukum yang digunakan? Celah hukumnya kenapa? Karena ada alternatif, dakwaannya tidak hanya tunggal. Kalau dakwaannya hanya tunggal, itu hanya pencemaran seperti kasusnya Luhut Binsar Panjaitan. Oke, ini kan tidak, justru pencemaran dikaitkan dengan pasal-pasal yang tidak relevan. Memang harusnya kalau ITE kan digunakan adalah pasal 27A Undang-Undang ITE itu saja, tidak lari ke 3235. Nah, kalau 27A Undang-Undang ITE itu juga wajib ada orang yang menjadi korban yang dirinya dicemarkan melalui sarana elektronik. Ini kan tidak. Jadi sekali lagi kita lihat saja, dan saya justru meyakini kalau dia tidak akan hadir. Kenapa? Karena saat sidang pertama biasanya orang yang bikin laporan berkepentingan untuk hadir, walaupun dia mungkin punya kepentingan lainnya. Kalau dia memang punya kepentingan terhadap perkara, dia hadir setidaknya untuk menyaksikan persidangan seperti apa, apakah benar laporannya ditindaklanjuti sebagaimana umumnya masyarakat. Oke, kita tanyakan ke Bung Freddy ya. Begitu. Oke, kita tanya ke Bung Freddy, kenapa nih kata Bung Kozin biasanya sidang pertama itu biasanya hadir gitu? Tidak ada keharusan seorang pelapor atau seorang korban pada sidang pertama hadir. Jadi pelapor korban itu akan hadir pada saat pemeriksaan saksi, nanti saksi-saksi baru tibalah giliran sesi korban. Biasa seperti itu memang. Tapi bagaimana celah hukum pasal disampaikan Bung Kozin tadi yang membuat kemungkinan besar nih Jokowi bisa tidak hadir? Gini, Pak Jokowi udah menyampaikan berulang-ulang masalah proses hukum, ya kalau penyidikan disampaikan silahkan penyidik. Kalau ini proses persidangan ya ada jaksa penuntut umum yang mewakili korban, dakwaan itu ya tentu itu adalah hak kewenangan ataupun strategi jaksa penuntut umum melakukan itu. Pak Jokowi sekali lagi tidak ikut campur di situ. Ya, masalah mereka mengatakan bahwa karena ini ada delik umumnya, ya silakan sajalah. Kita tidak bisa memaksakan keyakinan itu. Tapi sekali lagi saya mau sampaikan bahwa kredibilitas Pak Jokowi, iya dong, dipertaruhkan sehingga Pak Jokowi akan hadir di dalam persidangan. Kalau dan itu yang penting buat Pak Jokowi. Pertanyaannya begini, kalau seandainya Pak Jokowi hadir dan majelis hakim akan kembali menawarkan perdamaian, apakah Pak Jokowi akan memaafkan Tiva? Sekali saya sampaikan bahwa memang ini mekanisme baru ya, mekanisme baru karena ada KUHP kita yang baru. Nah, kalau pas masalah memaafkan tidak memaafkan, Pak Jokowi sudah berulang-ulang menyatakan memaafkan, tetapi proses hukum ini kan jalan. Nah, proses restoratif justice ya itu sampai kapanpun terbuka sepanjang ini belum putus. Tetapi tadi kita sama-sama tahu ada pasal 32, 35 di situ yang seharusnya itu tidak boleh melalui pasal restoratif justice. Tapi sekali lagi Pak Jokowi tidak punya kepentingan ini orang dinyatakan bersalah di atas 5 tahun, 3 tahun, 1 tahun, enggak. Dia cuma mau menunjukkan ijazah ini, dia mau mati. Ya, tentu saja relawan harus bicara demikian, karena relawan punya tugas pokok dan fungsi untuk menjalankan apa yang diinginkan oleh Jokowi. Sementara pilihan politik apa yang akan diambil oleh Jokowi itu kan berbeda. Contoh saja sekarang antara kuasa hukum dan relawan beda sekali. Relawan minta tangkap Roy, tangkap Tiva, tangkap semuanya. Giliran kuasa hukum Jokowi, kami tidak berkepentingan, kami hanya fokus. Tapi kenapa memasukkan pasal 32, 35 saat akan membuat laporan dan akhirnya menjadi laporan. Tapi yang paling penting kita lihat presidennya nggak usah jauh-jauh lah. Dulu kalau kita bicara tentang kepatuhan, tentang reputasi, saat diperiksa sebagai saksi pelapor tidak datang ke Polda. Tapi begitu acara PSI keluar, bahkan bisa pidato kemana-mana. Hari ini juga kita lihat kemana, ke Lampung, nanti mau ke wilayah lainnya kita tidak tahu. Tapi yang jelas proses di Polda dulu bisa juga direpetisi. Di mana dia tidak perlu hadir di Polda, justru polisinya datang ke Solo. Hari ini pengadilan dia juga bisa tidak hadir karena dia sudah membuat laporan dan sudah banyak saksi akan menerangkan tentang adanya kejadian, tentang adanya korban. Bahwa korban tidak hadir bagi pengadilan, bagi jaksa tidak penting. Karena apa? Ada dakwaan yang sifatnya alternatif dan itu bisa menjadikan dasar untuk menuntut di perkara yang alternatifnya. Ini yang kemudian rakyat harus mengawal kasus ini agar apa? Ya biar Jokowi bertaruh di peristiwa ini. Kalau dia tidak hadir,
Meskipun secara hukum dia menang, maka ketidakhadirnya dia akan menjadikan kekalahan secara politik, sehingga tidak perlu lagi rakyat mendukung PSI yang hari ini sedang dipasarkan oleh Jokowi agar dipilih bersama putranya Kaisang. Begitu. Oke, tanggapan Anda, Bung Freddy? Ya, saya juga setuju di situ. Saya udah katakan tadi kredibilitas politik Pak Jokowi sangat Dipertaruhkan dipertaruhkan di di situ. depan Oke. persidangan ini. Oleh karena itu dia punya kepentingan Untuk hadir di situ dan menunjukkan ijazahnya. Iya, dan menunjukkan ijazahnya di situ. Jadi nggak perlu kita, ya sama-sama kita tunggu aja. Kan kita nggak bisa, sekali lagi nggak bisa paksakan orang-orang ini. Mau apapun kita katakan tadi itu nggak korelasi. Kalau penyidikan ya diperiksa waktu di Solo, memang ada KUHP mengatur itu. Tapi menarik Boleh. tadi apa yang disampaikan Bung Freddy, sorry saya potong, bahwa kalau seandainya Jokowi tidak punya kepentingan untuk tidak ingin mereka ditahan, tapi kenapa relawan kok sepertinya meminta untuk mereka ini ditangkap? Gini loh, sama halnya ketika saya pribadi menolak itu restoratif justice dikasih sama Rismon. Saya protes ke Pak Jokowi kan gitu. Tetapi ya itu kami relawan ya marah gitu loh, mengungkapkan kekecewaan. Tetapi ya ketika Pak Jokowi sudah mengatakan serahkan kepada proses hukum. Tapi saya ya oke lah, kita berbeda pendapat teman-teman, ada yang keras. Saya enggak ada, bisa dilihat. Ini relawan ini Jadi juga. apa yang alasan Pak Jokowi manfaat Rismon saat itu? Disampaikan nggak ke relawan? Loh, Rismon datang minta maaf. Loh, ini kan kalau saya melihatnya bisa jadi peta kompli. Kalau Rismon datang minta maaf di sorotan publik ketika Pak Jokowi tidak memaafkan, ini kan bahaya juga secara kredibilitas buat Pak Jokowi gitu, nggak bagus juga gitu loh. Jadi ya orang namanya udah datang dan memenuhi persyaratan sesuai perundang-undangan, dan ternyata dia juga mengeluarkan buku, itu merupakan hal yang baik begitu loh. Bung Dan Kozin, itu tidak Sebenarnya kalau Bung Kozin? konsisten saat Rismon datang, Damai Hari Lubis datang, dan lain-lain datang, itu juga tidak bisa kemudian dianggap permaafan Jokowi selesai, karena di dalamnya memuat juga delik umum. Memang delik aduannya dia bisa melepaskan hak untuk melakukan pencemaran dan fitnahnya. Tetapi ada delik umumnya. Nah, kalau semua delik umum itu dikembalikan kepada para pihak, padahal saat itu belum ada restoratif justice di KUHP yang baru menggunakan Perpol yang lama, ya sudah, polisi itu hanya sarana untuk 86, dan 86 itu sekarang sudah dilegalisasi melalui KUHP yang baru. Udahlah, kita 86 aja, nggak peduli ancamannya berapa, yang penting kita setuju ya. Sudah, orang nanti lapor, bisa 86, bisa restoratif justice. Akhirnya nggak ada penegakan hukum nanti. Yang ada adalah bagaimana orang mengancam orang lain nanti bisa dipaksa tunduk melalui restoratif justice, atau ada orang melaporkan orang lain dipaksa bayar duit berapa miliar, nanti penyelesaiannya restoratif justice. Nggak ada nanti ketegasan hukum, nggak ada keadilan hukum. Nah, kalau kemarin itu tegas adil, yang lepas itu hanya pasal pencemarannya, sisanya jalan. Tetapi oke lah, itu sudah diambil. Hari ini kan sama juga, kalau dalam hal yang Rismon saja relawan nggak setuju Jokowi memberi selesai, ini juga kalau relawan mengatakan datang, Jokowi nggak datang juga nggak bisa apa-apa, begitulah. itu bukan omongan relawan, itu omongan Pak Jokowi. Lah ya, kalau nanti Jokowi berubah lagi, nggak datang juga nggak bisa apa-apa, relawan. Tapi artinya yang direpetisi itu juga sama saja gitu loh. Nggak ada garansi kita bahwa Jokowi benar-benar akan bersifat kesatria. Maka kita buktikan saja nanti seperti apa. Iya, makanya kita nggak bisa paksakan. Saya bilang ini yang dinantikan Pak Jokowi justru ya. Saya nggak tahu apakah ini strategi mereka. Justru faktanya sekarang dari 2 tersangka ini ada 1 yang menahan-nahan perkara ini gitu loh. Tidak segera pokok perkara. Siapa? Yang buying time, Roy Suryo kan masih pra-peradilan. Sementara kan untuk menuntaskan perkara ini harus pokok perkara itu diproses atau disidangkan. Saya kira kalau untuk hadir di persidangan tidak menunggu perkara yang lain, karena di perkara Dr. Tifa pun seorang Joko Widodo bisa hadir, dan perkara ini tidak terganjal dengan adanya pra-peradilan yang dilakukan Roy Suryo, karena nomor perkara juga terpisah, sehingga tidak perlu hadir di pengadilan nunggu perkaranya Roy Suryo. Melalui Dr. Tifa pun bisa. Nah, nanti kita lihat parameternya di kasus Dr. Tifa. Kalau dia datang berarti benar-benar, kalau dia nggak datang berarti perkara lainnya juga nggak akan datang. Kalau dia datang berarti dia harus diadili berkali-kali. Di Roy diadili, di Tifa diadili, di Rustam diadili, di semua diadili, karena semuanya ada pasal fitnah dan pencemaran. Ini saya mau menyampaikan kepada publik ya. Ini perlu diklarifikasi bahwa di sini yang disidang adalah, yang didakwa adalah Dr. Tifa yang menuduh ijazah Pak Jokowi palsu. Nanti Roy Suryo di sini yang diadili itu karena menuduh ijazah Pak Jokowi palsu. Pak Jokowi itu datang ke persidangan bukan diadili, tetapi menyampaikan
merasakan ya kerugiannya sebagai pihak korban, sebagai pelapor. Secara formal karena dia. dituduh oleh orang-orang itu. Secara formal dia sebagai ini korban, mereka ini mau Tetapi membangun, secara material dia akan dikuliti oleh lawyer-lawyer PH-PH yang selama ini mempersoalkan ijazahnya. Disitulah apakah Joko Widodo cukup siap secara psikologi untuk menghadapi lawyer-lawyer dalam persidangan nantinya. Baik, gitu. kita nantikan ya apakah betul-betul Jokowi nanti akan hadir di persidangan. Ini yang kita nantikan bersama. Terima kasih Bung Freddy, terima kasih Bung Fauzi Sama-sama, Yasir. telah berbagi informasi di Kompas Petang. Dan saudara